What's up? Kali ini aku tidak akan melanjutkan project robot humanoidku. But Oke guys, welcome back to my channel Gamer Gaming, channel terkece, terkeren, terhits, tersemuanya. Kali ini gue bakalan mainin game ini, so bagi kalian yang belum subscribe karena subscribe itu berbayar bro. Oke guys, jadi gue udah dapet servernya, so langsung aja kita masuk. Atau yang ini. Ada beberapa kemungkinan kenapa hal seperti itu dapat terjadi, seperti pemadaman bergilir, korsleting, tagihan belum dibayar, lalu kejepret, dan kemungkinan yang terakhir adalah masalah dari sumbernya. Tapi, apakah benar PLN yang sekarang itu mahal? Di sini aku tidak menyalahkan sumbernya atau siapapun itu, so lebih baik kita cari solusinya. Dan solusi yang tepat menurutku adalah kita ambil dari sumber daya alam. Di rumahku tidak ada sumber mata air dan tidak ada angin yang kencang. Jadi solusi yang akan aku ambil tak lain dan bukan adalah matahari. Di saat aku mengatakan matahari, pasti kalian merujuk ke solar panel. Tentu saja, alat itu yang akan aku gunakan. Tapi bukan yang seukuran ini, melainkan yang sebesar ini. Cara kerjanya sama seperti solar panel biasa, menyerap sinar matahari lalu menghasilkan energi listrik. Tapi ada sedikit perbedaan. Solar panel menyerap sinar matahari lalu mengalirkannya ke inverter. Inverter adalah alat yang digunakan untuk mengubah arus listrik dari DC ke AC. Lalu dari inverter kalian colok-colokan ke colokan di rumah kalian, bukan ke tetangga. Dan instalasi pun selesai. Aku juga menambahkan volt protector, power meter, dan power monitor. Volt protector adalah alat untuk mengontrol arus AC yang ketinggian ataupun kerendahan, sehingga jika arusnya tidak stabil, alat ini otomatis akan mematikan panel suryanya dan akan menyala kembali jika sudah stabil. Dan inilah yang selalu terjadi di rumahku. Dan ini selalu terjadi hampir tiap malam. Kemudian ada power meter, alat untuk mengukur kilowatt per hour dan ampere dari arus solar panel. Dan kita bisa memantaunya langsung menggunakan aplikasi di smartphone. Dan di dalam aplikasi tersebut ada fitur yang dapat mengaktifkan timer sesuai keinginan kita. Dan ini power monitor. Aku sangat merekomendasikan alat ini bagi kalian semua karena alat ini dapat mengetahui arus listrik pada input apapun dalam keadaan menyala ataupun mati. Dan jikalau kalian akan berpergian dalam jangka waktu yang panjang, aku menyarankan agar kalian mencabut semua colokan dari colokan di rumah kalian. Dan dengan alat ini aku dapat mengetahui apa yang terjadi jikalau aku tidak mencabut colokan dari outputnya. And this is my solar panel setup.
Di sini aku merekomendasikan dua panel solar dan dua inverter. So the first inverter ada Solar GTID 100B dengan output power 950 watt, MPPT voltage range 30 hingga 40 volts, dan working temperature minus 20 hingga 45 Celsius. Dan inverter ini memiliki harga Rp2.500.000. And the second inverter ada Sun 100G2 dengan output power 1000 watt, AC output voltage range 190 hingga 260 volt, working temperature minus 20 hingga 45 Celsius. Dan untuk harganya sebesar Rp4.122.000. Dan karena DC input dari inverternya minimal 22 volt, so kalian harus menggunakan dua panel ataupun lebih. And the first panel ada SP170 dari GH Solar dengan maximum power 170 watt, maximum voltage 22,6 volt, maximum current 8,74 ampere, monocrystalline panel, maximum system voltage 1000 volt, and dimension 148 dikali 67 dikali 3,5 cm. Dan harga untuk sepasangnya Rp2.310.000. And the second panel ada ICA Solar dengan maximum power voltage 170 watt, maximum voltage 18,8 volt, maximum power current 9,05 ampere, monocrystalline panel, maximum system voltage 700 volt, and dimension 147 dikali 67 dikali 3 cm. Seluruh part solar panel aku biasa membelinya di toko online. Tapi ICA Solar Panel bisa kalian beli langsung dari perusahaannya menggunakan Gmail. Dan harga untuk sepasangnya Rp2.176.500. Kemudian volt protector SPP 916 dari Sinotimer seharga Rp250.000. Power meter POW R2 merek Sonoff seharga Rp165.000. Power monitor merek Techware seharga Rp145.000. Aku memasang panel solarnya di atas genteng rumahku. Dan karena genteng pada siang hari cukup panas, so aku menambahkan penyangga agar panel tidak menerima panas yang berlebih dari genteng. Dan jangan lupa pastikan juga solar panel mendapatkan sinar matahari. So aku merekomendasikan dua set solar panel X dan Y. X ada Solar GTID 100B dengan harga Rp2.500.000. Lalu panelnya ada SP170 dari GH Solar harga Rp2.310.000. Dan alat tambahan menjadi sekitar Rp5.368.000. Y ada Sun 100G2 dengan harga Rp4.122.000. Lalu panelnya dari ICA Solar seharga Rp2.176.000. Lalu alat tambahan jadi sekitar Rp6.990.000. So kalian pilih yang mana, X atau Y? Sekarang aku akan memberitahu kalkulasinya. Rumahku dalam sehari menghabiskan listrik kira-kira sebesar 11.512 kW. Atau dalam seharinya aku butuh uang sebesar Rp16.000 untuk membayar listrik. Dan ini adalah data grafik dari power meterku per hari. Dalam sehari rata-rata aku mendapatkan 2 kW atau kisaran Rp3.000. Jadi aku hanya perlu membayar listrik sebesar untuk sebulannya. Dan sekarang aku akan memberitahu kalian menggunakan solar panel untung atau tidak. Dan jawabannya untung. Karena dalam seharinya aku sudah mendapatkan Rp3.000 untuk listrikku. Dan dalam 11 tahun ke depan modalku sudah kembali.
Sebelum kalian memesan atau membeli solar panel, pastikan terlebih dahulu watt di rumah kalian tidak melebihi batas yang ditetapkan. Watt yang diberikan oleh PLN di rumahku sebesar 1300 watt. Dan solar panel yang telah kupasang sudah memenuhi 680 watt dan tersisa 620 watt. Sehingga aku masih bisa memasang sekitar 3 panel yang 170 WP. Solar panel hanya bisa dipasang pada rumah yang meterannya menggunakan piringan. Sebentar, bukan berarti yang menggunakan token tidak bisa, tapi kalian harus melapornya terlebih dahulu ke pihak yang berwajib, yaitu PLN. Tapi aku punya solusinya. Inilah mini solar panel. Solar panel ini berbeda dengan yang sebelumnya, karena tidak tersambung ke sirkuit listrik di rumah. Jadi solar panel ini memiliki sirkuitnya sendiri. Aku menggunakannya untuk garasi di rumahku dan kugunakan untuk satu buah lampu. Untuk satu setnya seharga Rp430.000 dengan baterai aki 12 volt 7Ah, panel solar 10 WP, dan controller 10 ampere. Dan aku menambahkan satu panel lagi agar kinerjanya lebih cepat seharga Rp130.000. Hanya dengan Rp560.000, kalian sudah bisa memiliki infinite lamp. So, itu semua setup solar panelku. Bagi kalian yang ingin tahu lebih lanjut tentang solar panel, bisa bertanya di kolom komentar atau membuat direct message di Instagramku. And see you on the next video.